Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah persamaan diferensial dasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendahuluan, definisi, dan klasifikasi. Nah, apa yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini? Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang definisi dan klasifikasi, di mana di sini kita akan membahas definisi dari persamaan diferensial, jenis, orde, derajat, dan koefisien. Yang kedua, kita akan membahas persamaan diferensial variabel terpisah dalam bentuk sederhana maupun faktor integral. Yang ketiga yaitu pada persamaan diferensial homogen, di mana kita akan membahas apa saja yang menjadi syarat-syarat homogen, lalu menentukan substitusi melalui persamaan Y sama dengan UX dan substitusi melalui X sama dengan VY. Yang keempat, kita akan membahas tentang PD non-homogen, di mana pada persamaan non-homogen yang terdiri dari 3 kasus, yaitu kasus 1, 2, dan 3. Dan yang kelima yaitu persamaan diferensial eksak dan non-eksak. Untuk non-eksak itu yang kita bahas yaitu UY, UX, dan UXY. Yang keenam yaitu persamaan diferensial linear orde 1. Lalu ada yang ketujuh yaitu persamaan diferensial Bernoulli. Kedelapan, kita bahas tentang aplikasi dari persamaan diferensial, meliputi aplikasi persamaan diferensial variabel terpisah dan aplikasi persamaan diferensial linear orde 1. Dan yang kesembilan, kita akan membahas tentang persamaan diferensial linear orde 2. Lalu ada yang ke-10 yaitu persamaan diferensial Cauchy-Euler. Lanjut. Nah, kita akan membahas tentang apa itu definisi dari persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang melibatkan satu atau lebih turunan fungsi yang belum diketahui. Dan persamaan itu mungkin juga melibatkan fungsi itu sendiri atau konstanta. Dan persamaan diferensial melibatkan variabel-variabel tak bebas dan turunan-turunannya terhadap variabel bebas. Oke, lanjut. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari persamaan diferensial. Harusnya di sini ditambahkan PD orde 2. Ya, orde 2. Oke. Yang pertama, persamaan diferensial kita bagi menjadi persamaan diferensial biasa orde 1, persamaan diferensial linear orde 1, dan persamaan diferensial orde 2. Untuk persamaan diferensial orde 1 kita bagi lagi menjadi PD variabel terpisah, PD homogen dan non-homogen, PD eksak dan non-eksak. Untuk orde 1 yang akan kita bahas yaitu persamaan diferensial linear orde 1 dan persamaan diferensial non-linear orde 1. Nah, selanjutnya juga akan dibahas PD orde 2. Oke, lanjut. Nah, dalam persamaan diferensial kita akan menemukan beberapa istilah seperti jenis, derajat, dan orde. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, untuk jenis terbagi menjadi persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial biasa adalah suatu persamaan yang melibatkan turunan biasa. Dan untuk diferensial parsial atau PDP
adalah satu persamaan yang hanya melibatkan turunan parsial. Jadi kalau dibedakan berdasarkan jenisnya itu dilihat dari jenis turunannya. Apakah itu turunan biasa atau turunan parsial. Oke, selanjutnya ada derajat. Apa itu derajat? Ya, kita simak dulu ya. Derajat yaitu atau suatu persamaan diferensial disebut mempunyai derajat K jika turunan tertinggi dalam persamaan diferensial itu berderajat K atau berpangkat K. Oke ya, lanjut untuk orde, yaitu suatu persamaan diferensial disebut mempunyai orde atau tingkat. Nah, beda ya, kalau derajat pangkat, orde adalah tingkat N. Jika turunan tertinggi dalam persamaan diferensial itu adalah turunan Qn. Jadi turunan yang tertinggi. Penamaan orde itu dilihat dari turunan tertinggi. Turunan N tertinggi. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Oh, ternyata ada kelinearan. Kelinearan adalah suatu persamaan diferensial disebut linier jika semua turunan Y mempunyai derajat yang sama. Oke, derajat itu apa tadi? Pangkat atau degree. Beda ya derajat dengan orde. Derajat itu tingkat tertinggi, kalau orde itu turunan tertinggi. Lanjut untuk koefisien atau faktor konstanta atau variabel pada suku aljabar. Koefisien terbagi menjadi koefisien konstan dan koefisien variabel. Kalau konstan berhubungan dengan angka, variabel itu seperti X, Y, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, untuk mapping dari persamaan diferensial dasar ini yang akan kita bahas yaitu definisi PD, klasifikasi berdasarkan jenis, orde, derajat, dan koefisien. Untuk jenisnya ada PDB, persamaan diferensial biasa, ada PDP, persamaan diferensial parsial. Orde dilihat dari turunan tertinggi, ada orde 1, ada orde 2. Dilihat dari derajatnya bisa disebut dengan PD linier dan non-linier. Untuk koefisiennya terbagi menjadi koefisien variabel dan koefisien konstanta. Nah, berikut contoh-contoh dari persamaan diferensial. Oke, yang pertama, dy per dx min 5y sama dengan 1. Ya, termasuk PD biasa. Karena terdapat satu variabel tak bebas Y dan satu variabel bebas X. Contoh yang kedua, X kuadrat DU per DX plus Y DU per DY sama dengan U. Nah, ini disebut PDP. Persamaan diferensial parsial. Terdapat variabel tak bebas U dan dua variabel bebas X dan Y. Nah, keterangannya untuk persamaan 1 dan 2, Y tak bebas berdasarkan nilai X. Nah, Y tak bebas berdasarkan nilai X. Sedangkan X bebas berdasarkan domain yang diberikan oleh X. Misalnya X1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu di sini ada contoh yang ketiga, X, Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Ini PD orde 1. Mengapa? Karena orde turunan tertingginya adalah 1. Sebut PD orde 1. Yang keempat, Y aksen 2 plus 5Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Disebut PD orde 2. Nah, keterangannya untuk persamaan 3 dan 4, orde adalah turunan tertinggi dalam PD. Jadi untuk persamaan ketiga disebut orde 1 karena turunan tertingginya 1. Untuk persamaan 4 disebut PD orde 2 karena turunan tertingginya 2. Oke, lanjut. Nah, untuk contoh-contoh persamaan diferensial 5 dan 6 kita lihat untuk 5.
PD orde 2 derajat 1 linier. Mengapa? Orde tertingginya 2. Turunan tertingginya adalah 2. Di sini persamaan di sini semuanya derajatnya 1. Ya, sini derajatnya 1. Jadi sudah ada turunan tertinggi dipangkatkan lagi K. Nah, K-nya di sini semuanya 1, maka disebut linier 1. Dan untuk persamaan ke-6 di sini Y aksen 2 pangkat 4 plus 3 Y aksen pangkat 2 min 4Y. Nah, ini disebut non linier. Mengapa? Y aksen pangkat 4 dan 3Y aksen pangkat 2 tidak sama, maka dia non linier. Untuk penamaannya disebut PD orde 2 karena turunan tertingginya 2 dan non linier derajat 4. Ini keterangannya ya. Lihat turunan tertinggi dalam persamaan PD berderajat sama mengakibatkan persamaan linier. Linier untuk nomor 5. Untuk persamaan 7 di sini ada PD koefisien konstan. Dilihat dari koefisien dari Y aksen 2, koefisien dari Y aksen 1 adalah min 2, koefisien dari Y adalah 1. Nilainya konstan berupa angka. Dan untuk PD koefisien variabel kita di sini lihat Y aksen 2 variabelnya adalah X kuadrat. Maka dia disebut koefisien variabel karena mengandung X kuadrat. Oke, lanjut untuk penyelesaian persamaan diferensial di sini ya, kita baca dulu ya. Untuk penyelesaian PD adalah dengan menentukan suatu fungsi yang telah diturunkan dan mensubstitusikan hingga memenuhi PD yang diberikan. Misal diberikan sembarang fungsi Y sama dengan Fx, maka Fx dikatakan sebagai penyelesaian PD jika Fx terdefinisi dan terdiferensiabel. Ya. Oke, sehingga fungsi dan turunan-turunannya disubstitusikan pada persamaan memenuhi PD secara identik. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Selidiki apakah Y sama dengan E pangkat 2X merupakan penyelesaian umum dari PD Y aksen 2 min 4Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Nah, ini pembahasannya untuk nomor 1. Y adalah Y sama dengan E pangkat 2X. Turunannya adalah turunan dari ini, yaitu Y aksen sama dengan 2E pangkat 2X. Diturunkan lagi untuk turunan keduanya yaitu 4E pangkat 2X. Lalu kita substitusikan ke persamaan awal di sini. Y aksen 2 adalah 4E pangkat 2X min 4 dikali 2E pangkat 2X ditambah 4E pangkat 2X sama dengan 0. Ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka Y sama dengan E2X. Y sama dengan E pangkat 2X merupakan penyelesaian umum dari persamaan diferensial. Nah, untuk contoh yang pertama, contoh yang kedua, tentukan penyelesaian umum dari PD dy per dx sama dengan x pangkat 3 plus cos x. Nah, ini dy dx sama dengan x pangkat 3 plus cos x. Kita buat persamaan menjadi dy sama dengan x pangkat 3 plus cos x, dx-nya pindah ruas. Ya, pindah ruas ke sini. Sehingga untuk menentukan y-nya berarti kita cari integralnya. Nah, ini integral. Integral dy sama dengan
Sini harusnya ada integral lagi. Integral X pangkat 3 plus cos X dx. Nah, typonya di sini juga harusnya integral. Nah, sehingga integral dy adalah y. Integral X pangkat 3 menjadi 1/4 X pangkat 4. Cos X menjadi plus sin X plus C. Ya. Sehingga turunan fungsi yang tidak diketahui kita bisa dapatkan dari ini adalah persamaan diferensialnya. Turunan yang fungsi yang belum diketahui ini menjadi kita cari. Oke. Lanjut untuk contoh yang ketiga, tentukan penyelesaian PD. Tentukan penyelesaian khusus PD y aksen 2 sama dengan x e pangkat x. Ya. Dengan syarat y sama dengan 0 sama y 0 sama dengan 10 dan y aksen 0 sama dengan 20. Maksudnya adalah y0 y sama dengan 10, x sama dengan 0. Y aksen 0, y aksen sama dengan 20, x sama dengan 0. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Y aksen 2 sama dengan x e pangkat x dengan syarat y sama dengan 0, 10, y aksen 0 sama dengan 20. Nah, kita integralkan. Kita integralkan satu kali, maka ini menjadi y aksen 1 sama dengan integral x e pangkat x dx dengan menggunakan integral parsial. Ini rumusnya. Y aksen sama dengan u dv integral v du. U sama dengan x, maka du sama dengan dx. Ya. Nah, u kita ambil. Ini kan rumusnya ya. Nah, ini rumus. Kita ambil u sama dengan x. Du sama dengan dx. Nah, ini. X sama dengan u. X sama dengan u. X pangkat x dx sama dengan dari rumus ini kita ambil u sama dengan x, ya, maka du sama dengan dx. Kalau u sama dengan x, maka du sama dengan dx. Sekarang kita ambil dv. Dv adalah e pangkat x dx. Nah, dv adalah e pangkat x dx. Maka v sama dengan e pangkat x. Masukkan ke persamaan. Sini. U sama dengan x, dv sama dengan e pangkat x, min integral e pangkat x dx. Atau untuk lebih jelasnya, buka catatan tentang integral parsial. Nah, setelah kita dapat persamaannya, nih, kita akan mencari nilai C. Nilai C1. Karena Y0 sama dengan 20, maka kita masukkan Y0, 20. Lalu X-nya sama dengan 0. E pangkat X. X-nya 0, masukkan 0. Min E pangkat 0 plus C1. Dapatlah persamaan 1 ini. Selanjutnya kita menentukan Y. Setelah kita dapat nilai C1 sama dengan 21, kita masukkan ke sini. Y aksen sama dengan
X dikali E pangkat X min E pangkat X plus 21. Nah, karena kita ingin mencari Y, maka di sini aksennya hilang diganti dengan integral. Nah, lanjut. X E pangkat X min E pangkat X plus 21 dx. Kita integralkan masing-masing. Ingat ya, ini adalah integral parsial yang sudah kita cari tadi. Oke. Integral parsialnya adalah jadi kita tinggal tulis X pangkat, tinggal X E pangkat X min X. Integral min X plus 21X. Nah, kita sudah dapat. Maka dapatlah C2. Lanjut, karena Y0 sama dengan 10, maka kita masukkan Y-nya 10, X-nya 0, sehingga dapat persamaan C2 adalah 12. Oke. Jadi penyelesaian khusus PD Y aksen 2 X pangkat X dengan syarat Y0 sama dengan 10 dan Y aksen 0 sama dengan 20 adalah Y sama dengan X E pangkat X min 2X plus 21X plus 12. Oke, lanjut. Oke, untuk latihannya silahkan dicoba. Bila ada pertanyaan silahkan chat saya di grup. Kalau malu di Japri. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan bersemangat. Terima kasih, selamat mencoba. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.